Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Sahabat spektakuler yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita terkait tentang kata pamungkas yang ke-23 yang ditulis oleh Syekh Ibn Athaillah As-Sakandari di dalam kitabnya Al-Hikam, di mana beliau mengatakan ma taraka minal jahli syai'an man arada an yuzhira fil waqti ghairu ma azharallahu fih. Tidak ada yang lebih bodoh ketimbang saat seorang menampakkan sesuatu pada waktu tertentu, sesuatu yang tidak ditampakkan oleh Tuhan pada saat itu. Sahabat spektakuler yang berbahagia, sebagaimana biasa kita akan memandang kata pamungkas ini dalam dua perspektif. Yang pertama, perspektif umum, di mana dalam perspektif umum ini kita akan menemukan masing-masing orang dalam hidup ini memiliki makom atau level spiritual. Dan itu dimiliki oleh masing-masing orang. Ada orang yang makomnya adalah makom zahir, makom syariah, makom di mana seorang mengikuti hukum-hukum agama yang berlaku untuk semua orang. Berhadapan dengan orang semacam ini, kita harus memperlakukannya sesuai dengan makom itu. Kita juga harus memakai bahasa yang sepadan dengan lawan bicara kita yang sesuai dengan makomnya. Nah, sebaliknya, terhadap orang yang berada pada makom ma'rifat, makom mereka yang telah mencapai rahasia ketuhanan, dia juga harus memperlakukan orang sesuai dengan makomnya serta menggunakan bahasa yang sepadan dengan apa yang dia ketahui dan dia yakini. Orang yang menyalahi aturan ini adalah orang yang bodoh. Sebodoh-bodohnya orang bodoh adalah orang yang menyalahi aturan dan dia tidak bisa membandingkan di mana dia berbicara. Jika terhadap orang yang makomnya adalah makom syariah, kita memakai bahasa orang-orang makrifat, maka sudah tentu kita akan mendapatkan banyak kesulitan dari sana. Kita bahkan bisa dibunuh karena melanggar aturan. Empan papan ini aturan bahwa setiap orang punya makom sendiri-sendiri dan bahwa untuk masing-masing orang ada bahasa khusus yang tetap untuk yang bersangkutan. Sahabat spektakuler yang berbahagia, ini bukan halnya yang khusus berlaku dalam dunia mistik. Dalam dunia sehari-hari pun kita dituntut untuk memiliki bahasa masing-masing. Setiap orang memiliki level pengetahuan sendiri. Jadi mengukur sesuatu itu sesuai dengan levelnya. Jangan sampai mengukur sesuatu itu dengan level kita sendiri. Artinya ini mengajarkan secara umum adalah bagaimana menghargai orang per orang sehingga dia bisa merasa nyaman dengan apa yang dia yakini dan apa yang mereka imani gitu. Nah, sahabat spektakuler yang berbahagia, dalam konteks tertentu jika seorang atau orang-orang umum, the commoner, kita memakai bahasa kaum spesialis, tentu orang-orang itu tidak akan paham. Masih bagus jika mereka cukup tidak paham saja. Kadang-kadang keadaannya lebih gawat. Orang-orang umum itu marah bukan main karena bahasa yang kita pakai tidak pas untuk mereka.
di zaman sekarang ini kita harus pandai-pandai menggunakan kata bahasa yang baik untuk apa? Untuk menjadikan kita menjadi orang yang paham situasi kondisi. Nah, dalam konteks dan momen tertentu Allah Subhanahu wa taala menampakkan kebenarannya itu tentu yang pas dengan momen itu. Orang bijak yang arif dan mengetahui rahasia Tuhan harus menampakkan kebenaran yang sesuai dengan kebenaran yang disingkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada momen tertentu. Orang yang menyalahi aturan ini dia bukanlah orang yang arif atau orang yang bijak, tetapi orang jahil. Kenapa? Karena dia tidak bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya. Itu dalam pandangan umum. Nah, ketika kita berbicara dalam perspektif khusus, orang yang telah mencapai tahap ma'rifat itu adalah orang yang memahami rahasia Allah Subhanahu wa taala. Dia mengerti bagaimana memperlakukan manusia sesuai dengan makomnya. Orang yang arif atau bijak mengerti hakikat atau kesejatian realitas. Dia tahu makom orang-orang dan memperlakukan sesuai dengan makomnya. Seorang arif berkata, barang siapa memperlakukan orang-orang dengan ilmu zahir dalam keadaan apapun tanpa melihat konteksnya, dia akan mendapatkan banyak sekali musuh. Tetapi barang siapa yang memperlakukan orang-orang dengan ilmu hakikat, yakni memperlakukan orang-orang sesuai dengan makomnya masing-masing, dia akan bisa mengerti mereka dan dia tak akan memusuhi orang-orang yang banyak. Artinya ketika dia tahu makomnya, dia bisa berinteraksi dengan siapapun. Artinya karena keluasan pemikiran dan hakikat dari masing-masing orang itu dia mengetahui. Nah, apa pelajaran yang bisa kita ambil dari apa yang dikatakan oleh Syekh Ibnu Athaillah ini? Kita harus bersikap bijak. Kebijakan itu tercermin dalam kemampuan kita untuk memperlakukan orang-orang sesuai dengan makomnya masing-masing dan berbicara kepada mereka dengan bahasa yang tepat. Nah, dalam tiap wakaf atau momen spiritual tentu Allah menampakkan kebenaran sesuai dengan momen itu. Seorang arif atau memahami rahasia Tuhan akan bersikap sesuai dengan tuntunan momen itu. Jika momennya adalah momen syariah, dia akan menanggapinya dan menyikapi sesuai dengan hukum lahir, hukum yang berlaku untuk semua orang. Nah, sebaliknya, jika momennya adalah momen batin, momen di mana yang berlaku adalah hukum hakikah, maka dia akan menyikapinya sesuai dengan tuntunan momen itu. Nah, seorang yang telah mampu memahami rahasia dan kebenaran Tuhan dalam tiap momen, dalam tiap keadaan, maka dia adalah orang yang telah mencapai puncak kearifan. Orang yang semacam ini tidak akan pernah mencerca keadaan juga, tidak akan pernah menanggapi keadaan dengan bahasa dan tanggapan yang tidak tepat dan tidak sesuai dengan keadaan itu. Kenapa? Karena dia mengerti hakikat dari apa yang dia harus lakukan dan apa yang harus dia tindak. Nah, pelajaran dari Ibnu Athaillah ini sangat penting. Nah, sedangkan orang yang bodoh atau orang yang jahil adalah orang yang tidak mengerti keadaan. Orang yang menerapkan standar tunggal untuk semua situasi. Jadi orang semacam ini akan mendapatkan kemarahan bukan saja dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga dari masyarakat sekitarnya. Kenapa? Karena dia mengukur dengan keilmuannya dia, misalnya kalau dia berilmu. Kenapa? Karena dia tidak bisa mengendalikan apa yang seharusnya disampaikan, tetapi disampaikan kepada orang yang awam, tapi disampaikannya dengan level yang tinggi. Nah, oleh karena itu, kita sebagai sahabat spektakuler, mari kita berdoa semoga Allah memberikan jalan terbaik kepada kita, membukakan mata batin kita yang jernih sehingga kita bisa memahami bentuk situasi itu secara jernih. Artinya kita sebagai sahabat spektakuler harus paham betul esensi dari apa yang kita sampaikan itu dan kepada siapa, dan itu
apakah dampaknya baik atau buruk harus menjadi pertimbangan yang sangat matang. Supaya batin kita menjadi batin yang cerah, menjadi batin yang bersih, sehingga menjadi hamba Allah yang dekat dengan Allah dengan batin yang tulus, dan kita mengetahui ketulusan kita itu dengan bagaimana kita memperlakukan orang sekitar kita. Terima kasih, itulah sahabat spektakuler. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.